Halo, selamat pagi teman senyum Indonesia. Semoga semua selalu sehat dan berbahagia ya. Nah, pagi ini saya berada di sekitaran wilayah Nanggulan Kulon Progo, menikmati pemandangan yang sangat indah, udara yang sejuk, angin sepoi-sepoi, dan jalan yang lumayan mulus ya. Bisa dilihat dari gambar yang smooth dan tidak bergetar. Nah, kenapa saya sebut jalan ini mulus? Supaya saya itu bersikap objektif. Jika memang tidak mulus dan geranjulan atau tidak merata dan membuat gambar bergetar pun akan saya katakan seperti pada video-video sebelumnya. Asikah kita kemana nih teman senyum Indonesia? Saya sendiri belum tahu, tapi kita keliling-keliling aja ya, mencoba berbagi perjalanan indah ini. Tentunya di sela kesibukan teman senyum Indonesia, banyak sekali yang belum sempat atau belum pernah mengunjungi lokasi ini. Mungkin video ini bisa menginspirasi teman senyum Indonesia untuk menikmati pemandangan alam Indonesia dan meluangkan waktu untuk sekedar datang ke Yogyakarta ataupun saat ini datang ke wilayah Kulon Progo. Nah, tempat ini beberapa waktu lalu belum begitu banyak rumah makan dan juga rumah kopi ataupun kafe. Namun beberapa tahun belakangan mulai menjamur rumah makan dan juga rumah kopi. Hal itu tentu saja tidak bermasalah sepanjang masih menjaga kelangsungan dan kelestarian lingkungan serta adat istiadat serta budaya setempat. Kita lanjutkan perjalanan teman senyum Indonesia. Saya tidak akan terlalu ngebut karena saya lihat ke belakang ini jalan lumayan sepi. Jadi saya tidak mau egois untuk mengganggu. Jika memang kondisi lalu lintas ramai, maka saya tidak akan melambat. Namun karena kondisi lalu lintas di belakang saya sepi, maka izinkan saya melambat sambil menikmati suasana di kanan dan kiri. Nah, sebentar lagi kita akan melihat barisan Bukit Menoreh yang seperti bersusun-susun sangat indah. Nah, ini dia teman senyum Indonesia. Bisa disaksikan di depan kita. Alangkah indahnya. Asik sekali teman senyum Indonesia. Terpaan angin di wajah saat melintasi jalan ini. Nikmat sekali. Tetap berhati-hati teman senyum Indonesia. Jangan terlena dengan jalan yang mulus dan juga lalu lintas yang sepi. Karena di sini banyak sekali kelokan ataupun tikungan yang tajam. Jika belum pernah melewati jalan ini, maka mungkin bisa mengakibatkan suatu hal yang tidak kita inginkan. Di depan kita jalan ini sudah mulai menanjak ya teman senyum Indonesia. Artinya kita sudah mulai memasuki wilayah Pegunungan Menoreh. Lumayan curam tanjakannya. Jika teman senyum Indonesia ingin berkunjung ke wilayah ini, mohon pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Dan alangkah baiknya juga menggunakan kendaraan dengan transmisi manual. Karena jika dengan transmisi otomatis, maka akan kesulitan untuk merambah jalan dengan medan seperti ini. Pelan-pelan saja. Kondisi pemukiman di kanan dan kiri kita mulai agak menjarang atau mulai sulit untuk ditemukan. Tapi nanti ketika kita bertemu perkampungan, nah disitulah baru kita akan
menemukan banyak rumah tinggal. Perhatikan kondisi jalannya sangat menikung teman senyum Indonesia. Indah sekali. Di kanan dan kiri kita ini saya belum melihat adanya lampu penerangan ya teman senyum Indonesia. Dan itu berarti jika malam tiba, maka lokasi ini dipastikan akan gelap total. Maka jika teman senyum Indonesia belum pernah atau belum mengenal daerah sini, lebih baik memilih waktu siang hari atau sore hari sebelum malam tiba. Karena dikhawatirkan dengan kondisi jalan seperti ini maka sangat rawan sekali ya teman senyum Indonesia. Perhatikan kondisi jalan yang sangat menanjak, hampir 90 derajat ini teman senyum Indonesia. Tapi ini asik sekali, nikmat sekali, membuat suasana hati menjadi tenang. Mendengar nama Bukit Menoreh, apa sih yang teman senyum Indonesia pikirkan atau terlintas di pikiran teman senyum Indonesia ketika mendengar nama Bukit Menoreh? Bagi generasi tahun 1970-an, 80-an atau 90-an, dan bagi saya sendiri yang generasi tahun 90-an, ketika mendengar nama Bukit Menoreh yang terlintas di benak saya adalah sebuah sandiwara radio, Api di Bukit Menoreh. Sandiwara radio itu merupakan buah karya dari Bapak S.H. Mintarja yang sebelumnya dicetak berupa cerbung atau cerita bersambung. Kalau nggak salah itu sekitar 396 jilid, dan kemudian diangkat menjadi sebuah sandiwara radio yang sangat terkenal saat itu. Sezaman dengan sandiwara radio yang berjudul Saur Sepuh yang diisi suaranya oleh Ferry Fadli sebagai Brahma Kumbara, Eli Ermawati sebagai Mantili. Nah, ada yang ingat gak? Kalau ada yang ingat boleh silakan komen di bawah. Sekarang kita sudah mulai memasuki perkampungan nih teman senyum Indonesia. Tapi tak lama lagi sepertinya kita akan mulai masuk ke perbukitan yang lebih tinggi. Karena jalan ini pun terus menanjak. Asik sekali teman senyum Indonesia. Suasananya, jalannya, udaranya. Wah, ini betul-betul sebuah paket komplit. Bisa dilihat suasana yang sangat lengang, sepi. Padahal ini jam menunjukkan pukul 8.30 pagi. Ya, 8.30 pagi dan di hari kerja. Kita lanjutkan teman senyum Indonesia. Jika teman senyum Indonesia mau menuju ke wilayah ini, jika dari arah kota Yogyakarta bisa mengambil Jalan Godean dan itu tinggal lurus terus ke arah barat. Jika dari arah selatan bisa masuk ke area Ring Road Barat dan berbelok di area Pasar Gamping. Bisa juga lurus dan nanti masuk ketemu perempatan lampu merah Demak Ijo dan ambil kiri masuk ke arah terusan Jalan Godean. Bisa disaksikan teman senyum Indonesia, pegunungan yang masih sangat asri. Kanan kiri masih lebat vegetasinya, masih dihiasi dengan pohon-pohon besar dan sangat-sangat mengasihkan. Kita lanjutkan teman senyum Indonesia. Kita masih terus menanjak. Belum ada bonus jalan
yang merata, atau jalan yang standar-standar saja, ini masih terus menanjak teman senyum Indonesia. Ibu di depan kita ini membawa apa ini? Wah, luar biasa ibu ini. Oh, mungkin dari pasar kali ya. Karena di sekitaran perempatan Nanggulan tadi saya sempat melewati sebuah pasar yang bernama Pasar Kenteng. Kita lanjutkan teman senyum Indonesia. Oh ya teman senyum Indonesia, jika ada usul, saran ataupun kritik, boleh loh lewat kolom komentar di bawah ini. Mungkin juga usul, Mas coba dong kunjungi lokasi ini, Mas coba dong kunjungi lokasi ini. Selama masih berada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, maka saya akan coba memenuhinya. Tapi di luar wilayah itu sejauh ini saya belum menemukan waktu yang tepat untuk menyempatkan diri mengambil gambar di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya, karena ada kesibukan dan lain hal sebagainya. Kita lanjutkan teman senyum Indonesia. Kita mulai memasuki perkampungan. Banyak sekali rumah-rumah sederhana di kanan dan kiri kita. Wow, sangat asri sekali. Suasana perkampungan yang sangat asri, sejuk, nyaman. Suasana perbukitan menora di depan kita sepertinya tertutup kabut lumayan tebal teman senyum Indonesia. Kita akan coba ke sana. Apakah kita diperkenankan untuk mendapatkan suasana penuh kabut di atas sana? Jika tidak pun tidak mengapa, karena suasana di sekitar ini sudah begitu sangat indah. Nah, asik banget kan jalannya teman senyum Indonesia? Apa tidak tergiur dengan keasikan dan keindahan lokasi ini? Kita melewati wilayah yang penuh dengan kebun tebu. Ini asik banget loh teman senyum Indonesia. Namun alangkah baiknya kabel-kabel di sebelah kiri ini pun tidak dipasang serampangan karena sangat merusak pemandangan. Kita lanjutkan. Saya ingin sekali mengajak teman senyum Indonesia menuju ke tempat-tempat bersejarah di tempat seperti ini. Tapi sepertinya saya akan mulai atur penayangan tentang tempat bersejarah itu, akan mulai saya atur tayang setiap hari Senin. Dan di hari Rabu serta hari Jumat saya akan mulai menayangkan perjalanan-perjalanan sederhana seperti ini. Semoga teman senyum Indonesia berkenan. Kita belok ke arah kanan. Santai saja. Oh ya, jika kita berbelok ke arah kiri tadi itu sepertinya kita bisa menuju ke arah Kulon Progo Kota ataupun Gua Kiskendo. Nah, kita mengambil ke arah kanan. Ini kita sengaja saya belokkan ke arah kanan karena saya ingin teman senyum Indonesia merasakan keindahan kabut. Semoga saya dan kita diperkenankan menikmati suasana tersebut ya teman senyum Indonesia. Kita belok kanan lagi. Nah, itu barusan jalan yang lurus itu juga bisa ke arah Gua Kiskendo ya teman senyum Indonesia. Kita lanjut
ke arah mana ini? Berarti kita ke arah utara. Kita berarti ke arah utara. Suasananya nikmat sekali. Waduh, saya bingung bagaimana menggambarkan suasana ini untuk mendeskripsikannya bagi teman Senyum Indonesia. Karena memang saya merasa sangat senang dan bahagia berada di sini. Dengan situasi dan cuaca seperti ini sangat membahagiakan. Mungkin itu yang bisa sekedar saya bagi. Apakah di depan itu mulai terlihat hamparan kabut tipis? Semoga ya teman Senyum Indonesia. Karena berkendara dengan diliputi kabut itu apa kalau anak sekarang sebut bahwa sensasinya berbeda. Nah, ini kita mulai memasuki kabut tipis-tipis saja dengan kondisi jalan yang mulus. Ternyata kita diperkenankan untuk bertemu atau menikmati suasana jalan berkabut. Terima kasih Menoreh. Terima kasih. Asik sekali teman Senyum Indonesia. Kabut dengan percikan air yang tipis menerpa wajah dan tangan saya. Indah sekali. Bisa teman Senyum Indonesia rasakan mungkin suasana yang sangat langka. Mohon pastikan lampu kendaraan teman Senyum Indonesia tetap menyala ketika siang hari seperti ini ya. Meskipun saya tahu hal itu sudah merupakan sebuah hal wajib, tapi mungkin ada beberapa teman Senyum Indonesia yang memasang tombol on off untuk lampu kendaraannya. Mengapa demikian? Karena demi keselamatan kita bersama. Kabutnya sangat tebal ini teman Senyum Indonesia. Saya ingin sejenak mampir menikmati kopi, tapi belum ada yang buka di kanan dan kiri ini. Mungkin bukanya agak siang atau sore hari. Nah itu. Bisa diperhatikan bedanya kan teman Senyum Indonesia. Ketika ada kendaraan yang melintas dari depan kita, kemudian menyalakan lampunya, maka kita akan sangat waspada melihat kedatangannya. Kita kembali lanjut saja menikmati suasana yang sungguh luar biasa. Ini adalah sebuah anugerah teman Senyum Indonesia, khususnya bagi saya sendiri karena saya sangat mencintai kabut. Adalah sebuah hal yang sangat langka bagi saya bisa melihat kabut dalam kondisi seperti ini, karena ketinggian Bukit Menoreh ini mungkin tidak begitu tinggi, tapi dengan kondisi penuh kabut seperti ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kita lurus saja teman Senyum Indonesia. Jalan mulai menurun, tapi kabut tidak pudar ataupun tidak hilang. Jalannya berkelok-kelok,
mungkin saya akan berhenti di perbatasan Purworejo depan sana. Ini sepertinya di depan sana nanti akan ada batas provinsi antara Yogyakarta dan juga Jawa Tengah. Saya cukup sampai di sana, kemudian saya akan mencari warung kopi sejenak untuk menghangatkan badan, dan juga mencari warung makan mungkin karena saya belum sarapan ini teman Senyum Indonesia. Tapi sepertinya saya tidak ingin sarapan, saya ingin terus berada di wilayah penuh dengan kabut seperti ini. Aduh, ini sangat menarik sekali teman Senyum Indonesia. Oh ya teman Senyum Indonesia, bagi Anda penggemar film, silakan saksikan alur cerita film yang juga merupakan kanal dari cabang dari Senyum Indonesia, yaitu Gaspol Studio. Gaspol Studio. Silakan di browsing dan silakan menikmati film-film seputar otomotif yang ada di sana. Semoga bisa menghibur ya teman Senyum Indonesia. Baik teman Senyum Indonesia, kita sudah melewati perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Sekarang kita sudah berada di wilayah Purworejo, Jawa Tengah. Terus ikuti perjalanan Senyum Indonesia. Jika teman semua berkenan, silakan melakukan subscribe dan juga menitipkan komen dan juga like. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap sehat dan berbahagia.